leher. Kita banyak orang yang kadang-kadang kepala ke bawah, punggung ke atas. Kadang-kadang kepala begini, punggung. Jadi Bapak Ibu, kalau Rasulullah tadi gimana? Kalau seandainya ditaruh air punggungnya itu, ada tumpah air itu, apa gitulah rukuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana posisi dua tangannya? Dua tangannya memegang dua lututnya. Wa yadha yadayhi ala rukbatayhi. Maka dua telapak tangannya dia letakkan di atas dua lututnya. Kemudian dipegangnya dua lututnya dengan dua tangannya dengan jari yang berjarak. Jadi bukan begini megang, tapi berjarak dengan jari yang berjarak. Wa yufarriq, dan dia menjarakkan jari-jarinya ketika dia memegang dua lututnya. Asabi'ahu hina idzin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan ini, dan kita berusaha detik-detik kehidupan ini kita tundukkan, kita berdayakan, kita arahkan, dan kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha jangan sampai satu detik pun yang lewat dari hidup ini tidak ada di situ kebaikan, tidak ada di situ manfaat, dan tidak ada di situ pahala. Tapi kita berusaha setiap detik yang berlalu di situ kita mencetak kebaikan dan terhindar kita daripada segala dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sehat, walafiat, panjang umur, dan ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kembali kita menyambung kajian kita dalam fikih perbandingan. Kita sebelum Ramadan berhenti kita pada masih dalam masalah rukun salat. Kita selesai membahas masalah niat. Setelah itu masalah takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah. Terakhir kita membahas tentang membaca Al-Fatihah. Pagi ini kita akan membahas rukun berikutnya. Tapi ini yang rukun yang bukan membahas yang sunat-sunat, yaitu rukuk. Salah satu rukun salat adalah rukuk. Bagaimana ulama memandang masalah rukuk ini yang setiap salat kita lakukan? Rukuk adalah Bapak Ibu, rukuk itu sebenarnya artinya menunduk, membungkuk. Itu artinya. Apa yang dibungkukkan? Itu menundukkan kepala, membungkukkan punggung di dalam salat. Dan itu adalah salah satu Bapak Ibu daripada rukun salat. Apa hukumnya rukuk ini menurut para ulama? Kita akan membahas masalah perbandingan. Di dalam masalah rukuk ini di dalam salat, baik itu salat wajib atau salat sunat, rukuk itu Bapak Ibu sekalian sepakat ulama mengatakan dia merupakan rukun salat. Itu ijma'. Ulama ijma', artinya tak ada satupun ulama yang berbeda. Maka kalau ada Bapak Ibu mendengar ada orang mengatakan bahwa rukuk itu bukan rukun salat, itu orangnya leneh. Itu keluar daripada ijma' ulama dan bisa dicurigai itu barangkali aliran sempalan. Nah, ciri daripada aliran sempalan, dia punya ajaran-ajaran yang menyalahi ijma' ulama. Artinya apa? Mulai daripada zaman Rasulullah lagi, zaman sahabat, tabi'in, sampai hari ini, semua mengatakan itu adalah rukun. Tiba-tiba dia katakan, muncul aja ini orang yang nyeleneh-nyeleneh. Kan biasa itu Bapak Ibu ya. Maka kita
Dengan mengaji ini kita kokoh, tahu kita siapa yang menyeleneh, siapa yang menyimpang, siapa yang Bapak Ibu yang kadang-kadang membuat sensasi kadang di tengah umat, membuat fitnah. Baik, banyak sekali dalil-dalil yang dijadikan oleh ulama sebagai dasar untuk mengatakan bahwa rukuk itu merupakan salah satu rukun salat. Di dalam Al-Quran banyak juga kata-kata rukuk. Maka salah satunya ayat dalam Al-Quran yang mana Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budullaha waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu. Berarti di situ ada rukuk, ada sujud. Dan bahkan di antara ayat menyebut seluruh amalan salat itu hanya rukuk. Seperti warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Itu disebut rukuk tapi maknanya salat sebenarnya. Tapi hanya disebut rukuk saja. Itu menunjukkan bahwa rukuk adalah salah satu amalan salat yang penting. Sehingga di dalam ayat itu hanya disebut rukuk di antara amalan salat itu. Kalau di sini, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Begitu juga Bapak Ibu dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya hadis itu kan terbagi kepada 3 yang menjadi sumber bagi kita di dalam hadis Rasulullah. Yang pertama namanya hadis qauli atau sunnah qauliyah. Itu yang tertinggi daripada sumber dari Rasulullah dalam beramal kita. Artinya apa? Rasulullah sabdakan, Rasulullah perintahkan dengan ucapannya. Itu tertinggi itu. Maka di dalam masalah rukuk ada perintah Rasulullah. Nah yang kedua adalah diamalkan Rasulullah tanpa diperintahkannya. Jadi barang itu diamalkan Rasulullah tapi tak ada beliau katakan lakukan itu, tapi beliau cuma berbuat saja. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu tidak diucapkan, tidak diamalkan, tapi dia lihat orang mengamalkannya, lalu dia tak disalahkannya. Itu juga sunnah Rasulullah yang disebut dengan sunnah takririyah namanya. Tapi ada amalan ketiga-tiganya ada. Pertama, sunnah qauliyahnya ada, fi'liyahnya ada, takririyahnya ada. Itu paling kuat sudah itu. Rukun termasuklah. Seluruh sunnah itu ada dasarnya. Di antaranya apa? Kata ucapan Rasulullah SAW. Kalau tadi di sebelum sabda Rasulullah SAW adalah ayat Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Kalau di dalam sabda Rasulullah, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini terkenal namanya hadis musyi salatuhu. Apa itu musyi salatuhu? Itu orang yang salat tapi salatnya tak benar. Dia salat di hadapan Rasulullah, sembarangan dia salat. Lalu diajarkan dia oleh Rasulullah bagaimana cara salat. Dan ini dihafal oleh sahabat. Sehingga hadis ini setiap ulama berbicara tentang bagaimana cara salat, apa saja amalan-amalan salat, dasar utamanya hadis ini disebut dengan hadis musyi salatahu. Orang yang salat tak benar lalu diajarkan Rasulullah. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah yang menceritakan kepada kita kasus ini. Maka apa kata Abu Hurairah? Anna Rasulullah SAW dakhala al-masjid. Rasulullah SAW satu hari masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Setelah Rasulullah masuk pula seorang laki-laki. Ada seorang masuk ke masjid, lalu orang itu salat. Setelah dia salat, baru dia salam menyalami Nabi. Fasallama ala Rasulullah SAW. Lalu dia menyalami Rasulullah setelah salat. Lalu Rasulullah SAW tolak salamnya.
Jadi dia mau salaman, Rasulullah tolak salamnya. Apa kata Rasulullah? Irji' fasalli. Saya tadi lihat solat kamu, tapi solat dulu tak benar. Ulang solat kamu. Maka Rasulullah suruh dia mengulang solatnya. Fa in irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, ulang solat kamu, kerana kamu tadi itu belum disebut solat. Berarti solat itu punya cara, Bapak Ibu, punya tata hukum yang perlu diperhatikan. Kalau tidak, tak solat namanya. Maka tak boleh solat itu sembarangan. Maka kita dalam solat itu bagaimana solat Rasulullah SAW. Dan kita, apa kata Rasulullah dalam hadis yang sahih? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Gimana tu Pak Ustaz? Saya tak pernah jumpa Rasulullah, tak pernah lihat Rasulullah. Kok disuruh solat seperti solat Rasulullah SAW? Alhamdulillah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sudah dinukil oleh sahabat. Tentu yang menukil kepada kita orang-orang yang hidup bersama beliau, orang-orang yang melihat solat beliau. Dan apa yang telah mereka ceritakan tentang solat Rasulullah itu sudah dibukukan oleh para ulama dalam buku-buku hadis, seperti yang terkenal kitab hadis yang 6: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Nasa'i. Ini Bapak Ibu sekalian, dan Abu Daud ya. Maka ini adalah 6 kitab sumber hadis dalam masalah hukum. Siapa yang meriwayatkan hadis ini tentang masalah hadis musim salat itu adalah Abu Hurairah. Maka di sini Rasulullah mengatakan ketika dia menyalami, maka Rasul tak salami dia dulu, balik kemudian salat lagi, kerana tadi kamu itu belum salat. Faraja'a yusalli kama shalla. Lalu dia solat balik, tapi solatnya itu sama dengan sebelumnya. Lalu setelah selesai, datang dia ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengatakan, irji' fasalli, balik lagi, solat kamu belum betul. Sampai 3 kali. Jadi bahkan Rasulullah menguji kesabaran ini orang, kemudian Bapak Ibu menguji iman ini orang. Tapi ketiga-tiganya dia itu patuh, diulangnya tapi persis seperti itu juga. Maka ketika selesai ketiga, wallazi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairahu. Ya Rasulullah, demi zat yang telah menciptakan dan mengutusmu, maksudnya demi Allah yang telah mengutusmu ya Rasulullah, saya tak mampu melakukan selain itu. Itulah yang bisa aku lakukan, dan itulah yang saya ketahui tentang salat. Maka dia minta, fa'alimni, maka ajarkan aku bagaimana cara salat yang benar. Maka Bapak Ibu sekalian, di sini kalau kita tak tahu, perlu mengaku. Jadi sadar bahwa kita tidak tahu. Setelah itu kalau tidak tahu, jangan cuek saja. Fa'alimni, maka minta ajar, belajar. Maka sahabat ini mencontohkan hadis ini ke contoh semua. Maka dia katakan, dia mengaku, itu yang bisa saya Rasulullah. Kalau ada yang lain, fa'alimni, ajarkan aku ya Rasulullah. Maka langsung Rasulullah mengajarkannya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan? Rasulullah katakan di sini, idza qumta ila sholati fakabbir. Ketika kamu berdiri mau salat, maka berdiri kamu dulu. Setelah kamu berdiri, bertakbir. Setelah berdiri, tekan takbir. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian kamu baca ayat Quran sebisanya. Apa yang kamu mampu. Sumarka, setelah kamu berdiri dan baca Quran. Inilah menunjukkan Bapak Ibu, posisi yang paling mulia ataupun posisi berdiri itu adalah posisi membaca Quran. Karena Rasulullah mengatakan, bertakbir. Pertama kamu berdiri, takbiratul ihram, dan setelah itu kamu
iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca Al-Quran. Setelah itu baru Rasulullah perintahkan ruku. Maka berarti posisi berdiri adalah posisi membaca Al-Quran. Kemudian apa lagi kata Rasulullah SAW? Summarka, selesai kamu membaca Quran dalam kondisi berdiri, rukuklah kamu. Hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu rukuk itu nina kamu dalam rukuk kamu. Setelah kamu nina dalam rukuk, summarfa, setelah itu kamu bangkit, bangun sampai kamu berdiri lurus, ya, tidak dalam keadaan berdiri lurus. Summasjud, nah, dari situ baru kamu sujud, dan hendaknya kamu ketika sujud tamaknina. Setelah itu kamu bangkit, duduk, lalu kamu tamaknina juga di dalam duduk. Lakukan itu semua di dalam salatmu. Jadi intinya Bapak Ibu, dia barangkali rukuk sujud tapi tidak ada tamaknina. Ini pentingnya tamaknina di dalam salat. Dan Rasulullah bilang amal-amal, maka amal-amal itulah yang menjadi inti. Ada berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, dan terakhir nanti adalah duduk terakhir untuk tahiyat. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini ulama mengambil bahwa rukuk itu merupakan rukun sholat. Kenapa dari hadis ini? Karena di dalam hadis ini Rasulullah SAW membatasi kepada orang yang diajarkannya hanya perkara-perkara yang wajib saja. Sedangkan yang sunat Rasulullah tidak jelaskan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kalau orang baru-baru belajar jangan diajarkan semuanya. Nanti pening dia, maka diajarkan dulu dasar. Maka kita kan begitu, ada tahapan. Maka Rasulullah mengajarkan dia karena dia tak tahu cara sholat sama sekali. Maka Rasulullah ajarkan inti-inti. Jadi ulama sepakat mengatakan semua yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis ini itu adalah perkara wajib, dan itu adalah perkara rukun di dalam sholat. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan apa yang disebut dalam hadis ini itulah rukun, yang lain adalah rukun. Untuk kita masih ingat kan, Imam Abu Hanifah menjelaskan rukun sholat itu cuma 4 hanya. Sebagian mereka mengatakan 6. Tapi rukun sholat menurut Syafi'iyah berapa? 13. Menurut Malikiyah 15. Menurut Hambali 14. Lupa tuh kaji kita itu. Ini kan fikih perbandingan supaya kita tahu perbandingan. Kalau rukun wudu kemarin berapa? Syafi'iyah 6. Kalau pergi kita ke Hanafi, rukun wudu 4. Kalau Maliki 7, Hambali 7. Berbeda-beda mereka dalam menentukan, menghitung berapa rukun wudu dan rukun salat. Dan itu punya dasar masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, berarti ini ruku. Sekarang pertama sekali dalam masalah ini ada perbedaan pendapat ulama di dalam masalah tamaknina. Tamaknina ini kan memiliki posisi tenang dalam melakukan satu rukun. Jadi di situ dia berhenti sejenak, dan dia tamaknina itu kan tenang artinya. Maka kalau orang Arab mengatakan tenang-tenanglah kamu tam'in. Maka tamaknina itu masdarnya dikatakan tamaknina supaya dia tidak tergesa-gesa. Maka dia mengambil posisi dalam rukuk, setelah itu dalam rukuk itu dia mengambil posisi jeda. Nanti berapa ukur tamakninanya itu dibahas. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, apa hukum tamaknina di dalam rukuk? Di sini ada 2 pendapat ulama. Jumhur ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, termasuk ulama Hambali, 3 mazhab.
mereka mengatakan tamaknina dalam rukuk itu hukumnya adalah fardu rukun. Maka mereka memasukkan yang tiga mazhab ini bukan hanya sekedar rukuk yang menjadi rukun, tetapi juga tamaknina di dalam rukuk. Berapa mazhab? 3 mazhab. Maka kalau seandainya tamaknina tidak ada di dalam rukuk menurut 3 mazhab, maka solatnya, rukuknya tidak sah. Kalau dia sudah bangkit, ada tamaknina, ulang rukuknya kembali, baru nanti solatnya sah. Kalau dia masih di situ, tapi kalau dia sudah Bapak Ibu rakaat pertama, rukuknya tidak tamaknina, tapi sudah 4 rakaat, salam dia. Bapak Ibu sekalian, kalau dia sebelum salam ganti 1 rakaat. Kalau dia setelah salam dia ulang solatnya, karena solat tadi itu tidak sah. Ini menurut 3 mazhab. Tapi tamaknina yang rukun menurut 3 mazhab ini yaitu sekadar membaca 1 kali tasbih. Karena dalam rukuk dan dalam sujud apa yang kita baca? Tasbih. Tasbihnya di dalam rukuk subhana rabbiyal azim. Sedangkan tasbih dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Jadi dalam hal ini berapa kali tasbih tamakninanya? Maka tamaknina itu memilih posisi jeda pas dia rukuk dan dia tenang dalam rukuknya. Berapa lama dia bertahan di posisi rukuknya itu? Bertahan minimal, atau tamaknina itu minimal 1 kali subhana rabbiyal azim. Berhenti dia. Ini pas ketika posisi rukuk diambilnya, dia baca subhana rabbiyal azim, setelah itu bangkit dia. Tapi langsung di posisi rukuk langsung bangkit, tak ada waktu, walaupun hanya untuk 1 kali zikir, berarti orang seperti itu tidak ada tamaknina. Banyak orang sholat sekarang tuh Bapak Ibu, heran orang sekarang kalau duduk di kedai kopi berjam-jam, tapi sholat seperti kilat tahu itu. Padahal hidupnya bukan untuk di kedai kopi, hidupnya untuk sholat. Itu boleh balik dunia ini sekarang. Rasulullah itu kan paling tenang dalam posisi hidup itu sedang sholat. Maka Rasulullah tiap hari paling lama hidupnya itu untuk sholat. Maka tiap malam itu tidak berhenti tahajud, bahkan wajib begini. Kadang-kadang nyambung mulai dari isya sampai subuh sholat. Begitulah Rasulullah, karena dia mengerti, mengajarkan kepada kita itulah guna hidup. Hidup itu diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan dibalik-balik untuk kepentingan pribadi, habis waktu. Tapi untuk tugas kewajiban utama kita, secepat kilat kita melakukannya. Ibu sekalian, kalau nonton bola berjam-jam, dah apa-apa bola. Diajak sholat berjemaah, dan ada yang hadir, itu masalahnya. Itu kondisi umat sekarang, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pendapat jumhur 3 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tamaknina adalah rukun. Di antara dalil mereka apa? Ya dalil mereka Rasulullah tadi mengatakan kepada orang yang tidak benar solatnya. Apa kata Rasulullah kepada dia? Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuk kamu sampai kamu dalam rukuk itu tamak. Karena langsung perintah Rasulullah itu. Berdasarkan hadis ini, maka ulama yang 3 mazhab mengatakan tamaknina itu adalah rukun. Cuma berapa ukurannya? Ukurannya 1 minimal itu. Berarti minimal rukuk itu tamaknina dengan membaca 1 tasbih. Bapak Ibu, kalau kurang dari itu maka tidak sah solatnya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Hadis ini
dari Abi Qatadah, Rasulullah SAW mengatakan, aswabun nasi sariqatan alladhi yasriq min salatihi. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dengarkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan mencuri itu adalah dosa, perbuatan dosa. Tapi pencuri yang paling kejam, yang paling jahat, orang yang mencuri dalam solatnya. Jadi pencuri dalam solatnya. Gimana pula orang mencuri dalam solatnya? Karena kata Rasul, aswabun nasi, itu manusia paling jelek. Sariqatan dari yasrib min salati, pencuri yang mencuri solatnya. Kalau sahabat bertanya, kok bisa apa ya Bang? Apakah sedang solat dia mencuri warung orang atau gimana maksudnya? Maka kan itu barangkali dipahami oleh sahabat. Lalu mereka bertanya, apa maksud mencuri dalam solat ya Rasulullah? Wa kaifa yasriqu min salatihi? Gimana orang mencuri dalam solatnya ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, yaitu orang yang solat tapi tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Maka berarti itu kalau ada orang begini itu, itu pencuri itu. Bilang kamu sendiri, kamu pencuri kamu. Pencuri solatnya, tidak menyempurnakan rukuk dan tidak, dan itulah seburuk-buruk pencuri. Berarti apa? Karena itu kan hak Allah itu. Ketika kita melakukan ibadah, Bapak Ibu, rukuk, sujud, itu kan hak Allah. Maka ibadah-ibadah makhluk itu disebut oleh para ulama haqqullah. Maka haqqullah itu selalu yang pertama kita perhatikan, kita berikan. Bagaimana cuma tamanina satu zikir Bapak Ibu, kemudian bagaimana Allah tak berhak dari kita diberinya segalanya. Hidup ini dia, setelah itu kita berikan. Waktu kita rukuk mana tidak ada tamanina sama sekali. Maka ini pencuri, kata Rasulullah, pencuri yang paling jahat, pencuri dalam solatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau bisa, yang hebat itu menikmati rukuk dan menikmati sujud. Karena dia mengerti, dia rukuk di depan siapa, menundukkan punggungnya, kepalanya di hadapan siapa, kepada siapa. Kalau orang mengerti itu, maka rukuk itu akan disempurnakan. Sujud, dan dia sujud ini menundukkan kepalanya, mensujudkan kepalanya itu untuk siapa? Kalau dia mengerti itu Allah, dia memberikan segalanya dalam hidup ini, maka dia tidak akan segan-segan, Bapak Ibu, dan dia tidak akan merasa capek dan tidak merasa gelisah dengan rukuk dan sujud. Maka ini diantara Bapak Ibu sekalian dalilnya, dan ini adalah dalil-dalil yang bersifat qauliyah, sunnah qauliyah, dan juga mereka mendasarkan bahwa tamanina rukuk itu adalah merupakan rukun dari perbuatan Rasulullah SAW. Maka diriwayatkan dari Rasulullah bagaimana cara rukuk Rasulullah yang diceritakan oleh sahabat. Kana idza raka'a istawa, falau subba ala dhahrihi al-ma lastaqarra. Itu kata sahabat yang menceritakan bagaimana rukuknya Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika dia rukuk, maka punggungnya itu rata, sehingga kalau dituangkan air di punggungnya itu tak akan meleleh itu aja tuh. Begitulah lurusnya dan tenangnya rukuk Rasul. Tapi kalau dia tidak tumanina, kira-kira air bertahan. Tidak ada itu. Maka dia istawa itu dia lurus, kemudian tenang. Kalau seandainya dituangkan, begitulah sahabat membayangkan bagaimana lurus rukuknya Rasulullah SAW, lastaqarra, maka air itu akan menetap dan tidak akan tumpah. Saking apanya? Kenapa? Jadi di situ ada dua dalam sifat rukuk Rasulullah dari hadis itu yang diceritakan oleh sahabat. Pertama, lurusnya. Yang kedua, tenangnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Begitu juga di dalam hadis yang lain seperti daripada sahabat Abi Mas'ud Al-Badri. Beliau berkata,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujzi salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fi ruku' sujud. Jadi kata Rasulullah, tidak sah solat seorang laki-laki atau seseorang sampai dia meluruskan punggungnya di dalam rukuknya. Bapak Ibu sekalian, dalam satu riwayat juga dia katakan, la tujzi salatul man la yuqim atau salatul la tujzi salatul la yuqimur rajulu fiha sulbahu fi ruku'. Tak sah salat seseorang yang tidak menundukkan ataupun meluruskan tulang punggungnya ketika dia rukuk. Imam Tirmizi mengomentari hadis ini bahwa para ulama mengamalkan hadis-hadis ini, yang mana ini adalah dari sahabat Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, ini pendapat pertama jumhur. Berarti tamaknina adalah rukun yang mana minimalnya tamaknina itu membaca satu tasbih subhana rabbiyal azim. Imam Abu Hanifah, di antara yang empat. Ini kan fikih perbandingan kita ini. Imam Abu Hanifah dia melihat Bapak Ibu sekalian bahwa tamaknina itu dalam rukuk itu bukan merupakan rukun. Tapi di sini Bapak Ibu diriwayatkan dua. Jadi kalau tidak rukun apa? Ada dia yang mengatakan tapi rukuk itu sendiri rukun. Tapi tamaknina dalam rukuk apakah rukun dia? Di situ perbedaan. Jumhur mengatakan tamaknina dalam rukuk itu adalah rukun, sedangkan Abu Hanifah mengatakan tamaknina dalam rukuk tidak rukun. Tetapi bagaimana pendapatnya? Di sini berbeda ulama-ulama Hanafi menukil dari Imam Abu Hanifah. Yang pertama mengatakan bahwa tamaknina menurut Imam Abu Hanifah di dalam rukuk itu cuma wajib, bukan rukun. Apa itu bedanya mengatakan wajib dengan mengatakan rukun? Artinya begini, Bapak Ibu, kalau mereka mengatakan wajib tidak rukun, apabila ditinggalkannya yang wajib itu sholatnya sah, tapi diganti dengan sujud sahwi. Itu. Tapi kalau dikatakan rukun, kalau tidak didatangkannya, tidak lakukannya, sholatnya batal, tidak sah. Dan itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, caranya gimana? Ya diulang dan didatangkan ruku itu. Tidak bisa hanya diganti. Tapi menurut Imam Abu Hanifah kalau tidak tamaknina diriwayatkan dia ada dua. Pertama dia mengatakan wajib, yang kedua dia mengatakan sunnah. Berarti tamaknina itu bagi mereka sunnah. Maka Bapak Ibu jangan heran nanti ada orang sholat itu maklumi barangkali mazhabnya Hanafi. Itu dia kok yang banyak di sholat. Kenapa? Karena dari kecil dia belajar tamaknina itu bukan. Tapi kenapa orang Syafi'iyah? Karena Bapak Ibu dari kecil sudah belajar mazhab Syafi'i begitu. Tamaknina itu adalah rukun dasar sholat kita, adalah tamaknina. Coba berbeda. Maka dari kecil begitu, nah kalau dia berkembang hidupnya besar di mazhab Hanafi itu lebih belajari. Kalau seandainya dia berkembang hidup dalam mazhab Syafi'i begini pula. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, menurut Imam Abu Hanifah mengatakan, jadi katanya yang diwajibkan atau yang rukun dalam rukuk itu adalah menunduknya. Asal sudah menunduk punggung, membungkuk, kemudian sudah condong, sudah, itulah rukunnya. Sedangkan dia bertahan tamaknina untuk membaca zikir, itu bukan rukun. Dia adalah amalan sholat, tapi bukan rukun sholat. Jangan salah berarti. Mereka mengatakan bahwa tamaknina itu amalan sholat, cuman apakah rukun dia? Karena masalah konsekuensinya, kalau mengatakan rukun tak ada dia tak sah sholat. Kalau Imam Abu Hanifah tidak ada dia tetap sholat sah, karena tamaknina bukan rukun.
Nah, itu saja masalahnya tuh Bapak Ibu. Jadi bukan supaya semua mereka mengatakan, yang bilang pernah nanti ini Imam Abu Hanifah ini meremehkan sholat. Enggak Pak, ini kajian, ini adalah hukum. Maka ulama tidak sembarangan mengatakan ini hukum sampai mengatakan tidak sah. Sembarang mengatakan sholat orang tidak sah, kan bahaya juga itu. Maka mereka hati-hati. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan selagi dia sudah menunduk punggungnya, ya sudah sah itu. Cuma sepakat mereka mengatakan sempurnanya itu seperti itu. Sempurnanya ruku itu, bahwa ruku itu lurus, punggung nanti dengan leher, sepakat itu Pak. Punggung dengan leher itu lurus. Kemudian membaca akal, itu dikatakannya akal akmal. Ini sempurna yang paling sedikit, minim sempurna ruku. Pertama lurus punggung dengan leher sejajar. Maka salah nanti kalau leher ke atas, punggung lurus, itu enggak sempurna itu. Atau punggung lurus kepala, hanya kepala ke bawah, tidak lurus Pak. Punggung dengan kepala leher ini dengan sama lurus. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yang rukun itu, itu hanya menunduk saja. Walaupun dia tidak sampai, asal dia menunduk sudah beralih dari posisi berdiri dan sudah menundukkan punggungnya, kepalanya, walaupun tidak sampai sempurna lurus, maka itu sudah itu sudah sah menurut Imam Abu Hanifah. Maka dia katakan tomak nina itu kan kena, itu meneruskan, tetapi yang asal ruku kan sudah ada katanya. Maka yang namanya tomak nina itu kan menyempurnakan. Oleh karena itu dia mengatakan tomak nina tidak termasuk. Maka tadi saya katakan bahwa dia diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah, dia mengatakan itu adalah wajib. Di satu riwayat dikatakan dinukil daripada Imam Abu Hanifah bahwa itu hukumnya hanya sunat. Bapak Ibu sekalian, jadi posisi ruku menurut jumhur bagaimana? Posisi yang paling minim, artinya minim sah. Maka dikatakan ayyan hani inhinaan khalisan qadra bulughi rahatayhi rukbatayhi bi tamaknina. Jadi ruku itu kalau ukuran paling minimal, apa ukuran paling minimal? Yaitu menundukkan punggungnya. Bagaimana menundukkan punggungnya? Sampai dua telapak tangannya ini menyentuh dua lututnya. Nah, itu. Jadi kalau ada orang sudah menunduk dan memungkinkan bahwa dua telapak tangan menyentuh dua lutut dan melakukan tomak nina, sekalipun tidak lurus punggungnya, akan walaupun tidak lurus kan bisa makan, walaupun orang tidak posisi lurus punggungnya, tapi kalau sudah dua tangannya, telapak tangan menyentuh lututnya, itu kata jumhur itu adalah yang paling minim menyentuh. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, orang seperti ini menyentuh sekarang dipermasalahkan oleh ulama, tapi ini untuk minimal ya. Kalau seandainya dia tak punya tangan, bagaimana? Nah, ini kalau tak punya tangan ruku bagaimana? Atau umpamanya apa? Tangannya sakit, tidak bisa. Atau tangannya terlalu panjang, sedang berdiri pun saya bisa. Atau Bapak Ibu sekalian, tangannya pendek sehingga untuk menyentuh lututnya Bapak Ibu dia terpaksa menunduk. Oleh karena itu di sini menjadi ukuran, kalau orang yang terlalu panjang tangannya atau terlalu pendek, maka dia tidak harus dengan kondisi tadi, maka dia melakukan apa yang memungkinkan. Tapi kalau tangannya Bapak Ibu sekalian terlalu panjang, jangan sampai tidak perlu menunduk. Kalau dia terlalu pendek, ukurannya cuma
meluruskan punggung. Karena terlalu pendek, maka dicapainya tangannya di bawah sehingga punggungnya sudah bukan lagi lurus tapi sudah menunduk ke bawah. Itu juga salah. Karena ada orang yang ruku juga yang dipegangnya bukan dua lututnya, malah dua kaki dipegang, ya rukunya itu. Siapa boleh mengajarkan itu? Ibu, namanya ruku sembarangan itu. Di mana belajar ini orang suara pemalas itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada itu dalam kondisi hay'ah ruku. Yang hay'ah ruku itu yang diperlukan di ucapan ulama, lurus punggung. Kadang-kadang kan ada tak sampai lurus, tapi dia menyentuh dua tangan dan itu cukup. Yang mana menunduknya itu kepada ruku lebih dekat kepada berdiri. Itu ukuran yang paling minim. Ini menurut ulama. Tapi ini juga Bapak Ibu kembali kepada kaidah dasar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nanti kan ada pertanyaan, bagi yang sakit Pak Ustaz, sakit tulang punggung, sakit ini, tak bisa dia melakukan ruku. Berdiri bisa, tapi ruku tak bisa. Seperti yang sempurna meluruskan punggung, maka di sini Bapak Ibu dia melakukan ruku, menundukkan punggungnya sebisanya. Itu kaidah dasar itu. Kalau seandainya tak bisa menunduk sama sekali, maka dia cukup dengan isyarat kepala. Itu maka dengan kepala aja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya orang itu kan kalau sholat dia berdiri, kan ada orang Pak, dia berdiri bisa, tapi dia ruku tak bisa, maka wajib berdiri. Jangan punya kena ruku tak bisa langsung duduk, salah. Itu Bapak Ibu bertentangan. Karena la yukallifullahu nafsan itu apa yang bisa lakukan, yang tidak bisa lakukan sebisanya. Kan itu. Tapi jangan sampai karena dia tak mampu ruku, karena tulangnya bermasalah, tapi berdiri bisa. Dia berdiri dah. Nanti rukunya bagaimana? Hanya isyarat kepala dan berdiri dilakukannya. Itu penting sekali dan tidak boleh duduk. Ini penting nih Bapak Ibu. Kadang-kadang Pak, ini mohon maaf, berdiri dia bisa, tapi ruku sujud tak bisa dia, karena tulangnya kan. Tapi berdiri dia, kalau berdiri, sudah berdiri aja dia. Nanti sujud dengan rukunya gimana? Dia tetap dalam posisi berdiri, cuma isyarat kepala. Ini penting Bapak Ibu. Bagi orang yang Bapak Ibu sekalian tidak bisa berdiri, lalu nanti dia sholat duduk, bagaimana posisi rukunya? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, minimal posisi rukunya itu menundukkan punggungnya, kepalanya sampai kepalanya Bapak Ibu sekalian setentang dengan dua lututnya. Kan kita kan cuma kalau duduk kita kepala sudah setentang dengan dua lutut kita. Itu minimal. Sempurnanya Pak, sempurnanya kepala ditundukkan sejajar dengan tempat sujud. Itu sempurnanya. Ini bagi orang yang sholat duduk ya. Jadi tidak hanya sekarang itu diukur oleh ulama. Maka minimal ruku orang yang sedang duduk menundukkan kepalanya sejajar dengan posisi dua lututnya. Itu gimana kira itu? Jadi tak bisa sembarang. Kemudian sempurnanya apa? Selagi dia bukan bisa sujud nanti dia bisa mampu sujud, tapi berdiri tak bisa. Maka rukuknya bagaimana? Kalau sujud dia posisi sujud, tapi rukuknya sedang duduk bagaimana? Itulah dua tadi minimalnya, kepalanya ditundukkannya sejajar dengan dua lututnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang paling sempurna adalah posisi menundukkan punggungnya sejajar dengan tempat sujud. Seperti kita juga kan kalau sudah lurus, kepala kita di mana? Kan di posisi tempat sujudnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Baik, jumhur ulama mengatakan tadi kita berbicara tentang posisi sujud yang minimal. Tetapi kalau yang sempurna,
bagaimana posisi sujud yang sempurna menurut jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan yaitu seorang yang salat membungkukkan punggungnya sehingga yastawi zuhruhu wa unuquhu, sehingga lurus datar, sama rata punggung dan leher. Itu kata jumhur ulama. Wa yamudduhuma, kemudian dia panjangkan datar. Wa la yukhfid zahrahu an unuqihi, maka dia tidak memposisikan punggungnya lebih rendah dari lehernya. Itu tidak posisi sempurna. Ini tidak memposisikan punggungnya lebih rendah daripada lehernya, dan tidak pula posisi punggung lebih tinggi dari leher. Kita banyak orang yang kadang-kadang kepala ke bawah, punggung ke atas. Kadang-kadang kepala begini, punggung. Jadi Bapak Ibu, kalau Rasulullah tadi gimana? Kalau seandainya ditaruh air punggungnya itu, ada tumpah air itu, begitulah rukuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana posisi dua tangannya? Dua tangannya memegang dua lututnya. Wa yadha yadayhi ala rukbatayhi, maka dua telapak tangannya dia letakkan di atas dua lututnya. Kemudian dipegangnya dua lututnya dengan dua tangannya dengan jari yang berjarak. Jadi bukan begini megang, tapi berjarak dengan jari yang berjarak. Wa yufarriq, dan dia menjarakkan jari-jarinya ketika dia memegang dua lututnya. Asabi' au hina idzin. Kalau seandainya katanya, Pak Ustaz, gimana kalau satu tangannya sehat, satu sakit, punya satu pontok, satu sempurna, bagaimana hukumnya? Maka apa Bapak Ibu, kembali kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau seandainya salah satu tangannya terpotong atau sakit, maka kondisi sempurna tadi dilakukannya dengan tangan satu, cukup dengan tangan satu. Sedangkan satu bagaimana? Ya, dia melakukan sebisanya saja. Kalau seandainya tidak memungkinkan dia untuk memegang dua tangan yang memegang dua lututnya, arsalah umat, ya sudah, tangannya lepas karena tak mungkin megang. Ada tulang tak bisa, apalagi orang-orang stroke kan. Tapi selagi bisa dia dalam memposisikan lurus, dia lakukan itu, sekalipun tangan tidak menyentuh. Bapak Ibu sekalian, ini adalah di dalam masalah sempurnanya rukuk di dalam mazhab jumhur ulama. Oleh karena itu, dengan belajar ini, marilah kita tentukan kita ketika sholat itu memilih hal yang sempurna. InsyaAllah Bapak Ibu kita akan ya.